Bagi teman-teman yang mulia, teman-teman Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, yakinlah disitulah perjalanan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah ada niat dan sudah kita melangkah untuk belajar Al-Quran, khususnya huruf-huruf Al-Quran, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, hari ini insya Allah kita akan membahas makhraj yang beda dengan segmen yang pertama, yaitu makhraj wasatul halq. Wasatul halq itu adalah bagian tengah-tengah dari tenggorokan. Kemarin kita sudah bahas yaitu bagian bawah tenggorokan. Sekarang kita akan membahas bagian tengah dari tenggorokan. Dari bagian tengah ini ada dua huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Mungkin dua huruf ini dalam bahasa Indonesia juga tidak ada, dan untuk cara melafalnya perlu banyak berusaha yang luar biasa atau pelatihan yang maksimal supaya makhrajnya insya Allah cara melafalnya yang sangat sempurna. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Ya, yang pertama kita akan membaca huruf ain. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya, dan ketika melafal huruf ain jangan A ya, karena kalau A berarti kembali lagi kita ke makhraj bagian bawah tenggorokan. Nah, jadi hurufnya A ya, A, I, U, A. Kalau huruf H kurang lebih dia makhraj H ini lebih dekat dengan makhraj H, huruf ain ya. A dari H, Hi, Hu, Ah. Ha, hi, hu, ah. Dan suara ha ini ada sedikit istimewanya. Istimewanya adalah dia memiliki suara seperti suara berdesir ya, seperti itu ya. Jadi harus lebih jelas, jangan sampai kita menyamakan seperti huruf H besar. Jadi kalau H besar H, kalau H kecil H ya. Dan di antara salah yang sering terjadi ketika melafalkan dua huruf ini yaitu kekeliruan antara makhraj wasatul halq yaitu tengah-tengah tenggorokan dan makhraj yang sebelumnya yaitu makhraj bagian bagian bawah tenggorokan. Kenapa sering keliru? Karena belum banyak latihan dari segi makhrajnya. Jadi ada yang membaca A bacanya A, atau membaca huruf H bacanya H besar. Nah, itu perlu banyak latihan. Dan juga ketika melafalkan huruf ain, khususnya ketika sukun, ya hati-hati, jangan sampai kita membacanya hamzah. Misalnya iyyaka na'budu, bacanya na'budu. Nah, itu perlu hati-hati. Atau misalnya kalau huruf ain bergandeng dengan huruf hamzah. Misalnya kalau kita ta'awud ya, itu contoh yang sering Kanabila hadapin. Yaitu misalnya baca a'udhu, bukan a'udhu tapi a'udhu. Memang ketika melafalkan huruf-huruf dari tenggorokan itu, apalagi kalau berurutan seperti tadi ta'awudz ya, agak sedikit sulit, tapi insya Allah kalau dengan latihan, banyak latihan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesalahan yang sering terjadi juga adalah ketika huruf H ketemu dengan huruf H, yaitu biasanya kalau nggak hanya tenggelam atau hanya yang tenggelam ya. Jadi contoh di kalimat sabbihu, sabbihu. Jadi harus suara H lembutnya itu jelas, sabbih, baru kita masuk ke huruf H besar, sabbihu. Jangan sabbihu. Kalau sabbihu berarti H-nya tidak jelas ya. Sabbihu. Ya, juga kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf H yaitu ada sedikit suara huruf Kha ya. Jadi ada yang bilang misalnya alhamdulillah. Nah, itu bukan Kha tapi dia H tipis. Nah, kita harus perhatian ketika melafalkan ayat pertama di surat Al-Fatihah bagi adik-adik yang atau teman Quran yang menjadi imam nih ya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama surat Al-Lail ayat 19. Teman-teman perhatiin di ayat ini ada huruf H,
ada 2 huruf ain, di antaranya ada huruf ain yang sukun. Jadi perhatikan dan baik-baik cara membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Shadaqallahul 'azim. Bagi teman-teman yang merasa sulit atau susah untuk banyak latihan huruf-huruf, saya kok nggak bener-bener ini ya, saya udah latihan 1 hari 2 hari, ingat untuk kita pengen baca yang sempurna harusnya banyak berusaha, dan ingat juga bahwa setiap perusahaan kita untuk melafalkan huruf dengan cara baik itu ada pahalanya yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sahabat pernah mengatakan dari hadis ini dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan.